pastikan ini dulu deh, apa wajah-wajahnya. Saya ingin kenal ini. Meskipun minggu lalu sudah ini ya, sudah apa namanya, 1 kali meeting, tapi paling tidak membuktikan bahwa kalian sudah siap. Ini repotnya kalau perkuliahan daring ini, karena mahasiswa selalu off cam merah ya, nggak tahu sedang apa di balik layar gitu. Cukup menampilkan 1 menit saja wajah-wajahnya, nanti setelah itu untuk hemat Zoom silakan di off-kan kembali ya. Kecuali yang memang ini Liza, Islina ini kameranya masalah. Iya, Prof. Baik, hari ini tuh agak mepet banget ya. Kalau jam 1 nanti ada ini nggak kalian ya? Kuliah nggak hari ini? Ada, Prof. Ada mata kuliah apa? Bahasa Indonesia, Prof. Oh, bahasa Indonesia ya. Karena jam 9 saya harus memimpin ujian terbuka S3 ini. Jadi nggak apa-apa deh, nggak cepat nanti. Selain yang waktu kosong, hari apa ya kalian itu? Nambah? Akila? Mungkin Jumat, Pak. Jumat jam berapa? Belum ketahuan ya, Akila? Belum ketahuan, Prof. Soalnya hari Jumat ada yang ganti di hari Jumat juga matkulnya. Oh, belum masuk sama sekali. Hari Jumat. Ada matkul yang ganti hari juga di Jumat, Prof. Jadi belum fix ya? Iya. Jadwalnya. Nah, Oke, teman-teman. Belum mulai, kita bahas dulu ini ya. Kemarin sudah Anda sudah kelihatan belum? Skor literasi. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik, kalau kita lihat, ya bagus semua ini. Artinya tidak ada yang di bawah 50, skor 50 ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini punya potensi untuk menjadi entrepreneur. Tinggal persoalannya bagaimana potensi itu kemudian didorong untuk menjadi atau mau menjadi seorang entrepreneur. Nah, kalau kita lihat dari skor kuis satunya, literasi entrepreneur, literasi kewirausahaan, ini nampaknya bagus semua ya. Rata-rata di atas 50 tentunya. Di skor kuis 2 itu kan terkait dengan karakteristik ya, yang melekat pada diri Anda, ciri-ciri seorang
entrepreneur. Jadi memang bervariasi nilainya nih. Tapi tidak apa-apa, itu memang jawaban jujur yang harus Anda kedepankan kan. Lalu skor kuis 3 untuk instrumen kreativitas ya bervariasi juga, tapi sebetulnya semakin baik skornya tentunya itu menunjukkan semakin tinggi tingkat kreativitas Anda. Kreativitas itu kan berbicara dengan kemampuan untuk mencari suatu terobosan yang berbeda dibandingkan dengan sesuatu yang normal gitu loh. Artinya kalau rutin saja kita bekerja, kemudian tidak ada terobosan-terobosan yang baru gitu kan, itu dianggap kreatif. Kadang-kadang kreativitas itu orangnya suka nyeleneh gitu. Karena dia selalu berpikir thinking out of the box gitu. Dia nggak suka sesuatu yang sifatnya rutin. Dia harus bisa menemukan metode-metode baru, cara-cara baru gitu, yang di luar dari kebiasaan orang-orang pada umumnya. Itulah namanya orang kreatif. Nah, kreativitas itu penting di dalam kita jika berminat menjadi seorang entrepreneur. Ya. Karena kalau misalkan Anda buat bisnis, nah, kalau bisnis itu hanya sesuatu yang sifatnya sudah umum, orang lain juga sudah ada, sudah melakukan bisnis itu. Kalian hanya follower saja ya, mengikuti, mengimitasi, yaitu biasanya ciri-ciri atau faktor yang nantinya bisa menyebabkan kita gagal. Jadi prinsipnya jangan melihat kalau orang lain itu bisnisnya sukses terus kemudian kita ikuti pasti saya juga bisa sukses, belum tentu gitu loh. Belum tentu. Nah, seharusnya kalau mau berbisnis itu carilah satu bisnis yang bisa jadi belum ada sebelumnya. Anda munculkan bisnis itu. Coba lihat Gojek gitu ya. Dulu orang 20 tahun yang lalu belum pernah terpikir. Jadi kalau butuh layanan ojek itu cukup datang ke pangkalan ojek, di situ ada abang-abang ojek yang nongkrong, udah kita pakai jasanya mereka. Sekarang dengan dengan sedikit sentuhan kreativitas dan inovasi, Nadiem Makarim itu selalu sebagai pendiri Gojek, itu dia kebetulan dia punya basis teknologi digital gitu ya. Dia menemukan peluang bagaimana kalau menjadi ada satu aplikasi yang menjembatani kebutuhan orang akan transportasi Gojek gitu ya dengan si abang Gojek itu sendiri yang membutuhkan penumpang. Sebetulnya bisnisnya sederhana, tidak lebih sebagai perantara gitu kan, sebagai calo yang mempertemukan konsumen dengan produsen. Tapi karena dia punya kemampuan mengelolanya itu teknologi digital, terciptalah aplikasi Gojek yang orang dengan mudah mau pesan Gojek online aja gitu. Lalu online itu masuk ke database Gojek, kemudian pada saat yang sama si abang Gojek juga terdaftar sebagai mitra Gojek, ya, yang kemudian ini dipersatukan gitu loh. Transaksi berhasil gitu kan, si Gojek hanya mendapatkan fee karena dia punya jasa mempertemukan kedua pihak ini, dan lalu dia punya aplikasi gitu kan, dan aplikasi ini tidak semua orang punya. Sehingga pada akhirnya Gojek yang awal kali pertama mencetuskan model itu namanya sharing ekonomi. Kemudian pengusaha-pengusaha lain ikut ikutanlah gitu.
ya. Muncul Lady Jack gitu kan, King Jack gitu, khusus untuk perempuan gitu. Nah, sebetulnya konsep bisnis boleh saja meniru apa yang sedang booming, tetapi harus punya kekhasan yang tidak dimiliki oleh bisnis yang kita tiru. Misalnya. Tadi contoh, kalau Gojek sifatnya umum, ya, calon penumpangnya bisa tidak berdasarkan jenis kelamin, gitu ya, laki-laki maupun perempuan, gitu. Nah, sementara ada yang mengikuti bisnis Gojek, waktu itu ada namanya Lady Jack, yang khusus untuk perempuan saja, gitu ya. Nah, saya belum pernah dengar adalah Waria Jack gitu loh. Siapa tahu di antara kalian punya pemikiran gitu ya, nyeleneh, kreatif, bikin aplikasi Gojek khusus waria. Tidak perempuan, tidak laki-laki. Nah, kadang-kadang memang dianggap orang gila gitu kan, orang-orang kreatif itu. Tapi itu bisnis gitu. Siapa tahu punya pemikiran begitu. Jadi inilah contoh konsep yang nyeleneh gitu. Nyeleneh tapi kreatif. Nah, orang kreatif itu biasanya di luar dari apa ya? Kebiasaan masyarakat umum berpikir, kebiasaan masyarakat umum melakukan pekerjaan, tidak ada terobosan baru. Nah, itu adalah bahan bakar untuk jadi. Baik, teman-teman, ini saya stop share dulu. Kita lanjut ke materi ya. Kelihatan tidak PPT-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, jadi kewirausahaan, sebetulnya kewirausahaan digital, karena baru semester kemarin, biasanya nama mata kuliahnya kewirausahaan ya, tetapi kemudian menjadi kewirausahaan digital. Nah, sebetulnya prinsipnya sama saja, pada dasarnya materi yang disampaikan itu sama dengan mata kuliah kewirausahaan pada umumnya, tetapi karena ada cantolan digital itu disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Ya. Kalau dapat materi tentang revolusi industri 4.0 dan society 5.0 itu kecenderungan kita hidup ini sekarang adalah terkoneksi satu dengan lainnya melalui tadi internet gitu kan. Internet bisa mengkoneksikan sosial media gitu kan. Sosial media bisa digunakan untuk apapun yang selama ini mungkin katakanlah WhatsApp itu hanya untuk kepentingan komunikasi satu orang dengan orang lainnya, tetapi sekarang WhatsApp bisa digunakan untuk dengan bisnis. Contoh dulu Mark Zuckerberg itu buat Facebook itu hanya sekedar pertemanan intinya, hanya mengkoneksikan media sosial yang menghubungkan satu teman dengan teman yang lain. Tapi sekarang berkembang malah menjadi satu entitas bisnis tersendiri. Nah, akibat jika ini terkoneksi dengan internet, bisa dibayangkan kalian ini kan generasi milenial, generasi yang selalu terkonek dengan teknologi digital gitu, dari mulai bangun pagi sampai malam itu pasti nggak pernah lepas dari gadget. Misalkan baru bangun tidur aja langsung cari WhatsApp gitu ya, ada pesan apa yang masuk kan. Nah, itu kan akhirnya hidup kita itu ya tergantung pada koneksi digital. Jika suatu saat misalkan internet hancur, bukan hancur, artinya
problem terganggu misalkan karena kabel jaringan optik bawah lautnya Telkom itu terputus, wah itu panik gitu. 1 jam saja gangguan internet itu kita pusing sama sekali sampai ada seloroh misalkan. Lebih baik kayak apa? Seorang pria akan kalang kabut ketika handphonenya tertinggal di rumahnya gitu. Karena semua informasi ada di situ gitu kan. Transaksi keuangan bisa dilakukan melalui handphone gitu ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan transaksi keuangan melalui handphone akibat kemajuan fintech ya, ini anak akuntansi pasti kenal lah fintech itu, financial teknologi itu. Bayangkan dulu, kalau dulu bisnis dulu itu perbankan itu berlomba-lomba bikin bangunan gedung yang wah gitu kan, lalu sediakan SDM terutama customer service-nya yang cantik-cantik, yang duduk di depan lobby bank gitu ya, kemudian tellernya juga dibuat semenarik mungkin gitu kan. Sekarang kalau dengan transaksi yang digital seperti itu, kira-kira bank perlu lagi nggak ada kantor-kantor cabang, membuka cabang sebanyak-banyaknya? Tidak perlu lagi. Atau meng-hire karyawannya sebanyak-banyaknya? Tidak perlu lagi. Ya. Buat apa ada teller kalau misalkan kita bisa transaksi langsung melalui handphone? Buat apa ada customer service kalau tidak banyak pengunjung, tidak banyak nasabah yang datang ke kantor bank? Kalau untuk buka rekening saja bisa melalui handphone. Nah, itu memang mengarah nantinya ke arah cashless society, masyarakat yang tanpa uang tunai. Anda bayar UKT tidak perlu datang ke bank. Cukup akses misalkan karena ada nasabah BNI, misalkan melalui aplikasi mobile banking, ya udah transaksi bisa dilakukan seperti itu. Dan bagaimana alat bukti pembayarannya? Ya sesuai dengan Undang-Undang ITE, apapun yang transaksi dilakukan dengan bantuan teknologi digital, selama itu ada bukti screenshot segala macam, itu dianggap sebagai bukti sah pembayaran. Nah, kalau dulu kan harus basisnya kwitansi segala macam, wah itu cetak, bayangkan satu rim kertas saja gitu ya, kalau untuk ngeprint itu sudah berapa pohon yang hilang gitu kan ya, karena untuk membuat kertas kan dibutuhkan pulp gitu ya, yang digunakan bahan bubur kertas itu dibuatnya dari kayu gitu kan, pohon-pohon ditebangin hanya untuk buat kertas. Dan sekarang kan paperless, layanan administrasi juga tidak menggunakan kertas lagi. Nah teman-teman, jadi itulah kenapa akhirnya Fakultas Ekonomi merubah nama mata kuliah itu menjadi Kewirausahaan Digital. SKS-nya untuk S1 3 SKS, sementara untuk D3 2 SKS ya. Nah teman-teman, ini sebetulnya tim teaching ya, karena ada semester yang lalu itu ada pertukaran mahasiswa ya. Jadi mahasiswa Universitas Negeri Malang itu ikut mata kuliah ini, sama juga mahasiswa kita FEUNJ ikut perkuliahan dengan FE Malang, Malang. Nah ini blog ya, seperti yang kemarin di awal dijelaskan, sudah selesai blognya. Udah buat, Prof. Udah buat ya. Susah nggak, Kensa? Sulit nggak? Enggak, Prof. Cuman mungkin belum tahu semuanya juga sih, Prof. Maksudnya fitur yang mau digunain karena baru pertama kali. Ya, oke. Nanti Akila direkap ya alamat-alamat blog teman-temannya ya. Baik, Pak. Nah,
Nah, sebelum lupa, kalau blognya sudah ada, makanya ke blog saya gitu ya, untuk melihat bagaimana cara gaya menulis saya gitu kan, supaya teman-teman punya inspirasi gitu loh. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan niche blognya itu sendiri. Kalau bidang kuliner ya sesuai dengan hobi Anda, misalkan silakan aja kupas segala sesuatu tentang food gitu loh. Ya, biasanya yang rame blog itu dikunjungi, kalau saya kan blognya sifatnya hanya untuk kepentingan perkuliahan gitu ya, hal yang berbau akademik. Tapi kalau teman-teman punya hobi, biasanya tuh niche blog yang paling bagus itu mulai dari bisnis ya, teknologi, kemudian kuliner, kemudian traveling, gitu kan, kemudian apa ya, tutorial misalkan tentang blog, tentang web segala macam. Nah, itu biasanya niche-nya banyak ini yang banyak pengunjungnya gitu loh. Tadi kemarin saya katakan kan semakin banyak blog kita dikunjungi dan apalagi blog kita daftarkan sebagai publisher iklan, maka ya perolehan pendapatannya itu bisa dari iklan. Nah, makanya saya katakan bahwa sebetulnya mata kuliah kewirausahaan ini materinya ya kewirausahaan, tetapi aplikasinya atau praktek marketnya kita arahkan untuk bagaimana Anda bisa membuka bisnis atau mendapatkan tambahan income ya melalui penggunaan aplikasi-aplikasi atau memanfaatkan cari tambahan melalui internet misalnya. Ya. Atau yang sukanya game, ya ulas saja segala sesuatu yang terkait dengan game. Nah, kalau mau melihat contoh-contoh apa namanya teman-teman semester lalu, kakak-kakak kelas semester lalu kalian yang sudah pernah membuat blog, ini selalu saya tampilkan di blog yang satu lagi, blog saya satu lagi, Saung Blogger Kampus. Nah, kalau Anda lihat, kelihatan ya? Masih PowerPoint, Pak. Masih PowerPoint. Oh, masih PowerPoint. Nah, kelihatan ya? Nah, saya buat satu blog yang isinya mengumpulkan blog-blog yang teman-teman mahasiswa buat gitu loh. Namanya Saung Blogger Kampus. Isinya mencoba menghimpun para blogger-blogger kampus gitu loh. Dan orang yang membuat blog itu sering disebut komunitasnya dinamakan blogger ya, para pembuat blog. Nah, ini saya buat seperti itu. Jadi kalau blog yang satu ini memang kumpulan dari teman-teman mahasiswa yang blognya ingin ditampilkan di Saung Blogger Kampus ini. Nah, teman-teman bisa cek nih bagaimana diklik ke anggota terdaftar. Nah, ini teman-teman blog-blog karya teman-teman kakak-kakak kelas kalian sebelumnya yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Atau satu misalkan. Nah, ini. Ini punya siapa? Dia nih. Dia ini kalau nggak salah anak akuntansi. Kemudian ada blog yang lainnya. Jadi sambil membuat blog, sambil Anda cek di ini nih di Saung Blogger Kampus karya-karya atau blog-blog teman-teman yang sudah dimasukkan di grup Saung Blogger Kampus. Manfaatnya apa? Supaya ini nanti blog Anda bisa mendapatkan backlink, istilahnya, mendapatkan tautan dari luar, gitu ya. Yang paling penting blog itu gampang diindeks oleh
Google gitu, sehingga orang mencari topik tertentu bisa menemukan blog Anda. Nah, nanti setelah blog Anda itu siap ya, katakanlah ada 1 artikel atau 2 artikel, daftarkan aja di Saung Blogger Kampus. Caranya, ini ada menu registrasi. Klik menu registrasi, nah, ikuti langkah-langkahnya di sini. Ya. Registrasi, Anda cukup mengisi formulir pendaftaran di sini. Ya, klik. Nah, isi aja formnya. Formnya diisi. Judul blognya apa? Misalkan Kensa Food misalnya. Karena Kensa buat blognya tentang apa, Kens? Tentang itu, Prof, travel, budaya, sama kuliner. Oke, nama blognya apa? Like-nya. One Step to Journey ini, Prof. Apa? One Step to Journey. Ya, boleh ketik judul blognya One Step to Journey misalkan. Kemudian alamat blognya, URL-nya, lalu jelaskan deskripsi blog Anda, minimal 100 kata. Jadi Anda harus bisa menjelaskan sebenarnya blog ini apa, tujuannya apa yang diharapkan dari pembuat blog, siapa yang buat blognya, kapan blog ini berdiri, gitu ya. Nah, ini dijelaskan, ya, dijelaskan minimal 100 kata, lalu pilih kategori blog. Tadi kan saya bilang terkait dengan travel, ya, kuliner, ya. Tinggal diklik saja di sini salah satu apa niche dari blog tersebut. Nah, jangan lupa screenshot blog Anda, lalu diupload, dikirim. Ya, tampilan blognya, nama lengkap Anda, tanggal lahir Anda, asal perguruan tinggi, jenis kelamin, alamat lengkap, nomor WA, silakan isi, silakan juga enggak. Tapi memang kalau diisi tidak akan dipublikasikan. Alamat emailnya, kalau ada punya akun Facebook dan media sosial, tolong disebutkan di sini. Status blog, baru mendaftar atau perbaikan data sebelumnya. Kirim, nanti akan diolah tuh. Akan diolah seperti blog teman-teman atau kakak-kakak kelas kalian, ya. Di ini misalkan. Nah, jadi akan tampilkan ini blognya siapa sih? Nah, ini blognya milik Jani, ya. Jani. Nah, makanya deskripsi blog tadi harus 100 kata supaya nanti tinggal di-upload saja. Ya. Jadi istilahnya mengiklankan blog Anda gitu ya. Di Saung Blogger Kampus supaya blog Anda lebih cepat dikenal orang. Karena yang bergabung di blog ini bukan hanya mahasiswa UNJ, tetapi juga mahasiswa jalan dari luar UNJ. Silakan nanti kalau blognya sudah siap, ini daftar saja di Saung Blogger Kampus tadi. Ada pertanyaan di sini? Tidak ya? Oke. Baik, kembali ke ini. Kemudian juga kan sudah disampaikan akan ada tugas membuat video project, ya, tugas membuat video project. Jadi silakan berkunjung karena tugas-tugas itu biasanya saya upload di di channel YouTube saya, gitu ya. Oh, ini. Mana? Nah, ini channel YouTube-nya. Kelihatan ya?
Kelihatan? Terlihat, Pak. Lihat. Nanti Anda cek kalau ada materi, kalau cek di playlist ya. Playlist. Di playlist itu ada video-video tentang mata kuliah pengantar manajemen. Lalu ada ini kumpulan video-video proyek tugas-tugas pembuatan video. Sekarang contoh satu ini ya. Tapi ini kan kelompok kan. Ya. Jadi ini kan jumlah mahasiswa 41 kalau tidak salah. Dibagi 8 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. 5 orang ini bertugas membuat video berdurasi 10 atau 15 menit paling lama. Kemudian nanti mewawancarai pelaku UMKM nih tentang kiat-kiat sukses mereka berwirausaha. Ya. Jadi contohnya. Pak, layarnya masih PPT, Pak. Masih PPT. Nah ini, udah. Belum, Pak. Masih PowerPoint. Oh, masih PowerPoint. Sorry. Kelihatan sekarang? Udah, Pak. Nah, ini kelompok yang pada kelompok 6 tentang terkait dengan evaluasi usaha. Nama anggotanya. Jadi ini videonya. Ya. Ini materinya ya di awal. Kan? Nanti ada. Nah ini sesi mewawancarai pelaku UMKM-nya terkait dengan evaluasi usaha mereka gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nanti video tugas video kelompoknya, ya. Nanti kita atur kelompok ini fokus mewawancarai aspek apa dari kewirausahaan, gitu ya, yang harus digali dari pelaku usaha tadi, ya, untuk melihat atau mendengarkan kisah-kisah perjuangan mereka membangun usaha tersebut. Ingat, durasi videonya jangan terlalu panjang, cukup 10 menit, maksimal 15 menit. Dan nanti Anda buat skenario, Anda buat skenario wawancara, kemudian skenario pembuatan videonya. Saya pikir Anda bisa ya. Kenapa ditantang seperti itu? Karena ternyata
model perekrutan pegawai sekarang ini, terutama di BUMN, itu diminta loh, kalian sebagai pelamar itu membuat video, ya, ditugaskan membuat video terkait dengan tema dari atau misi dari perusahaan tersebut. Ya. Misalkan seperti BPJS Ketenagakerjaan atau Jasa Marga. Ya. Mereka sekarang merekrut pegawai, jadi meminta pegawainya, calon pegawainya itu, calon karyawannya itu, selain mengajukan lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan, kurikulum vitae, plus video berdurasi 2 menit. Terkait dengan tema yang didesain oleh si panitia seleksi penerimaan pegawai tersebut. Nah, dalam video berdurasi 2 menit itu maksimal, ada yang 1 menit gitu ya, Anda harus bisa menjelaskan terkait dengan apa, mengapa, siapa BUMN tersebut, atau tempat Anda lamar tersebut. Nah, video yang terbagus itu dijadikan acuan apakah Anda bisa lanjut untuk sesi wawancara atau tidak gitu. Jadi screeningnya sekarang karena mungkin para pelamarnya itu anak-anak milenial, mereka di-challenge. Bisa nggak mereka membuat video kreatif? Dari situ, kalau videonya bagus, menurut panitia seleksi penerimaan pegawainya, itu membuktikan bahwa Anda ini cocok nih kalau jadi karyawan kami, karena dibutuhkan. Dari video itu akan tercermin seberapa kreatif Anda membuat video tersebut. Ya. Dan biasanya akan dilihat berapa banyak orang yang menonton video tersebut, berapa banyak orang yang memberikan jempol pada video tersebut. Nah, ini suatu apa ya? Udah nanti kebiasaan seperti itu ke depan itu. Ya. 3 tahun terakhir model penerimaan pegawai terutama di BUMN itu menggunakan pola seleksi berdasarkan video gitu loh. Portofolio video. Jadi Anda membiasakan diri harus bisa itu. Bagaimana membuat video yang bagus. Jadi kenapa tugas kelompok itu dalam bentuk video, ya itu tadi untuk membiasakan Anda nanti setelah tamat dari S1 akuntansi, ketika melamar pekerjaan di satu instansi dan instansi tersebut membutuhkan meminta para pelamarnya menyertakan video singkat tentang tema yang ditugaskan, tentang topik yang ditugaskan oleh panitia seleksi pegawai tersebut, ya Anda harus ikuti gitu, buat yang the best video. Kira-kira itu. Ya. Baik, nanti bisa dilihat ada hampir 30-an video kelompok di channel YouTube saya yang bisa Anda lihat ya. Lalu bisa kira-kira kelompok nanti mendapatkan inspirasi supaya bisa membuat video project yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kakak-kakak kelas kalian. Untuk bisa updating, jangan lupa di YouTube channel tersebut Anda subscribe ya, supaya nanti apapun yang terkait dengan updating video-video tersebut bisa terkoneksi dengan Anda. Oke, selanjutnya nah teman-teman, ini nanti saya bisa share saja ya screen PPT-nya. Baik, PLO dari mata kuliah kewirausahaan ini adalah menghasilkan mahasiswa yang memiliki jiwa dan karakter seorang entrepreneur, ya, setelah mampu merancang strategi dan rencana bisnis. Artinya 14 kali pertemuan materi ini diharapkan nanti karakter
kewirausahaan itu bisa terbangun dalam diri Anda. Tapi lagi-lagi karena kita di ekonomi, diarahkan memang luaran dari mata kuliah ini Anda mampu menjadi seorang entrepreneur yang bisa merintis usaha gitu loh. Saya selalu katakan Anda harus punya financial target di dalam hidup. Pada usia keberapa Anda meraih apa yang disebut dengan kebebasan finansial, misalkan financial freedom, ya itu harus bisa. Karena apa? Karena ya syukur-syukur dalam masa Anda kuliah itu tidak lagi membebani keuangan orang tua. Challenge tuh. Anak-anak ekonomi harus bisa. Bagaimana mendapatkan uang gitu ya atas usaha Anda, atas bisnis Anda gitu ya. Selama kuliah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah ketika usaha selama kuliah itu dibangun terus berhasil dengan baik, Anda lupa menyelesaikan kuliah. Nah, biasanya gitu mahasiswa kalau udah kenal duit, itu lupa dia dengan tujuan utamanya dia kuliah. Kadang-kadang menjadi terbengkalai. Nah ini learning outcome-nya ya, beberapa tujuan yang ingin dicapai. Nah teman-teman, kenapa kewirausahaan itu menjadi penting? Saya waktunya 3 menit lagi karena harus ujian terbuka. Oke. Ini nanti saya lanjutkan lagi. Coba dicek di hari Jumat ya. Karena waktunya ini mepet sekali. Saya harus ngasih pemimpin sidang promosi terbuka. Dicek hari Jumat, Akila. Kalau memang ada waktu kosong, informasiin ke saya ya. Akila. Akila ya. Hari Jumat atau hari kosong yang lainnya di minggu ini, kalau memang, karena kalau waktunya mepet banget sih. Harusnya saya bisa menyampaikan materi pendahuluan. Nah, atau kalaupun tidak, keberatan nggak kalau nanti malam kita lanjutkan setelah sholat Isya? Mau? Faisal ngangguk-ngangguk aja itu dia, karena dia skor kreativitasnya tinggi dia. Kayaknya Faisal udah berbisnis nih. Mau ya? Kan tanggung banget, saya nggak suka kalau terpotong kayak begini. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutkan setelah Isya ya. Jam 19.30 itu kan Isya banget ya. Mungkin jam 19.45 lah. Ya, Akila? Nanti Zoom-nya saya kirim ke kalian. Oke, teman-teman, karena ini saya ditunggu untuk memimpin ujian promosi doktor. Sekali lagi saya mohon maaf, agak kurang pas banget ya, tapi karena harus saya masuk di jam ini. Tapi nanti kekurangan materinya dan kita lengkapi materi nanti malam. Ya, terima kasih. Kalau nanti malam kan pasti Anda tidak kemana-mana, kecuali kalau mau keluyuran, nggak mungkin lah hari-hari kerja gitu ya. Kita lanjutkan nanti malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hari ini absen. Jangan lupa sesuai dengan jamnya. Waalaikumsalam. Nanti materi saya WA ke kalian aja. Baik, Prof. Sama-sama. Nah, sampai malam, sampai nanti malam, Anda lanjutkan tugas memperbaiki bloknya ya. Memperbaiki bloknya, nanti malam saya cek mana bloknya yang sudah ada satu persatu lagi. Atau di sampel, mana bloknya ini, tampilkan, ini saya nanti kritisi, kurangnya apa, supaya blok itu bagus, supaya blok itu bisa menghasilkan uang. Oke, sampai ketemu, saya izin live ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof.